Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah makan semuanya? Sudah. Ada yang ingin masuk hari ini? Sudah. Siapa? Dewi. Kenapa nggak masuk? Dewi. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita bab 3. Ada yang tahu bab apa? Isu pencemaran lingkungan. Baik, saya sudah menyiapkan beberapa gambar. Nanti akan saya perlihatkan, kalian akan menganalisa dari gambar tersebut. Mulai dari gambar pertama, ada yang bisa menjelaskan gambar ini? Silakan angkat tangan. Mas Irsyad? Pencemaran lingkungan. Lebih spesifik lagi? Pembuangan sampah. Ya Mas Bahak. Pencemaran lingkungan yang disepelekan oleh masyarakat. Pencemaran lingkungan berupa apa dalam gambar ini? Sampah. Sampah. Plastik. Berdasarkan pengalaman kalian, adakah lingkungan kalian yang mengalami kejadian serupa? Ada. Ada yang mau menceritakan? Ya, contohnya? Dengan sungai di rumah saya kotor sekali dan juga bau. Kira-kira apa penyebab pencemaran lingkungan seperti ini? Karena masyarakat sering membuang sampah di sungai. Ada yang mau menambahi? Tidak. Kira-kira apa dampak dari fenomena tersebut? Menyebabkan banjir. Ada yang menambahi selain banjir? Penyakit. Ada yang menambahkan? Ekosistem rusak. Yang lain? Kurangnya air bersih. Bagus. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Saya sudah menyiapkan beberapa gambar. Nanti kalian buat kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing kelompok akan menganalisa gambar yang saya berikan berupa pencemaran lingkungan. Nanti saya beri waktu sekitar 10 menit sampai 15 menit kalian diskusi dengan teman-teman kalian. Selanjutnya kalian menjelaskan fenomena yang terjadi pada gambar, apa penyebabnya, apa dampaknya, dan apa solusi yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau menanggulangi fenomena di gambar. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kita akan mulai. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, kita akan masuk ke sesi penjelasan. Silahkan kelompok 1 maju untuk menyampaikan maksud dari gambar yang dibawa. Silahkan.
Berikut adalah fenomena yang terjadi karena limbah pabrik yang tidak dikelola dengan baik. Fenomena tersebut adalah polusi udara yang menyebar bebas di lingkungan. Dampaknya polusi udara terus bertambah dan solusi menanam pohon, menggunakan energi alternatif, menggunakan reboisasi. Menurut kalian, seberapa bahaya polusi udara yang ditimbulkan oleh pabrik? Sangat bahaya karena dapat memicu penyakit. Apa beberapa penyakit yang timbul dari polusi udara? Sesak nafas, Nafas, batuk. batuk. Apa solusi yang bisa dilakukan agar mengurangi polusi udara tersebut? Dengan menanam pohon, menggunakan kan di rumah, di sekitar rumah oleh masyarakat. Oleh masyarakat. Melakukan reboisasi hutan. Reboisasi hutan. Sudah. Ada yang mau menambahkan solusi yang lebih baik daripada menanam pohon dan reboisasi? Kita lanjut ke kelompok yang kedua, silakan maju. Oke, sekarang silakan jelaskan fenomena apa yang ada di gambar tersebut. Jadi fenomena yang ada di gambar tersebut adalah pembuangan limbah di sekitar sungai. Penyebabnya adalah oknum-oknum pabrik yang membuang limbah sembarangan yang tidak dikelola terdahulu, yang menyebabkan akibat tercemarnya air sungai, pengurangan air bersih, dan banyaknya spesies ikan yang mati. Kenapa pembuangan limbah di pabrik bisa menyebabkan matinya ikan di sungai? Karena limbah pabrik bisa jadi membawa zat-zat kimia atau virus yang terbawa dari limbah tersebut. Apa hubungan limbah pabrik tersebut dengan ketersediaan air bersih? Mengubah air menjadi warna keruh dan bisa jadi akan menyebabkan penyakit seperti demam berdarah mungkin. Apa penyakit yang bisa ditimbulkan dari fenomena tersebut? Mungkin gatal-gatal atau cacar air. Cacar air. Kalian mandi di sungai keruh? Ada yang mau bertanya? Solusi. Kira-kira apa solusi yang bisa kalian utarakan agar fenomena tersebut bisa dikendalikan? Mengelola limbah terdahulu. Ada yang lain? Membuang limbah di tempatnya. Menekankan peraturan dan menaati aturan yang telah disediakan, yang ditentukan oleh pemerintah. Sekarang gantian kelompok 3, silakan maju. Silakan menjelaskan ke teman-teman kalian fenomena apa yang kalian bahas tadi.
Jadi ini adalah fenomena pembuangan sampah di daerah sekitar laut. Penyebab fenomena ini adalah karena beberapa masyarakat sekitar laut yang menyepelekan dalam hal membuang sampah. Apa dampak yang bisa terjadi dari kejadian tersebut? Dampaknya akan merusak ekosistem dan mencemari lingkungan dan menyebabkan menurunnya ekonomi di sekitar pantai. Apa hubungan sampah yang banyak di pantai dengan ekonomi? Karena sampah yang terbawa pada air laut akan menyebabkan para ikan tidak sengaja memakan dan akan menyebabkan kepunahan dalam kepunahan ekosistem dan menyebabkan para nelayan pantai akan tidak mendapatkan target pada penangkapan. Kira-kira apa solusi yang bisa dilakukan? Solusinya dengan menerapkan peraturan dan membuat tempat sampah di daerah sekitar pantai. Teman ada yang mau bertanya ke kelompok juga? Tidak ada. Kita bertanya ke kelompok juga. Baik, kita sudah berada di penghujung sesi hari ini. Sebelum saya tutup, dari beberapa gambar dan fenomena yang kalian pelajari, kalian diskusikan, apa kesimpulan yang bisa kalian pahami, kalian tangkap pada sesi kali ini? Silakan. Kenapa kita harus menjaga lingkungan? Ada yang lain? Silakan. Harus menjaga ekosistem dari limbah pembuangan atau asap-asap yang berasal dari pabrik. Terus ada yang lain? Ya, jika sudah, saya cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari pada sesi kali ini bisa bermanfaat bagi kita maupun bagi lingkungan kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.